Welcome to Dark Trail ID. Perang tak terlihat. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok semakin memuncak. Dalam peta geopolitik dunia yang terus bergerak, dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Tiongkok, kini tengah berada dalam ketegangan yang tak kasat mata namun begitu terasa. Perang ini tak dinyatakan secara formal, tidak diwarnai invasi militer atau ledakan bom, namun berlangsung dalam bentuk yang lebih halus dan kompleks. Perang ekonomi, teknologi, informasi, dan pengaruh diplomatik. Meskipun publik dunia melihat hubungan bilateral antara keduanya melalui pertemuan resmi, kerjasama internasional, dan diplomasi multilateral, kenyataannya adalah konflik senyap yang terus berkembang dan mengancam tatanan dunia. Perebutan hegemoni abad ke-21. Amerika Serikat telah memegang peran dominan dalam geopolitik global sejak akhir Perang Dunia Kedua. Namun, dalam 2 dekade terakhir, Tiongkok muncul sebagai penantang utama dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, ekspansi militer yang signifikan, serta pengaruh politik yang terus meluas ke berbagai belahan dunia. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok memproyeksikan kekuatannya melalui berbagai cara, termasuk program ambisius seperti Belt and Road Initiative yang bukan hanya proyek infrastruktur global tetapi juga merupakan strategi diplomasi ekonomi. Proyek tersebut membentang dari Asia hingga Eropa, bahkan menjangkau Afrika dan Amerika Latin. Bagi Amerika Serikat, inisiatif tersebut dianggap sebagai bentuk dominasi terselubung yang dapat menggeser kekuatan pengaruh tradisional Barat. Perang dagang dimulai sejak 2018. Konflik terbuka pertama antara kedua negara muncul dalam bentuk perang dagang pada tahun 2018 ketika Presiden Donald Trump mengenakan tarif tinggi terhadap produk-produk asal Tiongkok senilai ratusan miliar dolar Amerika. Ia menuduh Tiongkok melakukan pencurian kekayaan intelektual, manipulasi mata uang, dan praktik perdagangan yang tidak adil. Tiongkok membalas dengan tarif serupa terhadap produk pertanian dan otomotif Amerika Serikat. Perang tarif ini mengganggu rantai pasokan global dan menciptakan ketidakpastian ekonomi yang meluas. Meskipun pada masa pemerintahan Joe Biden retorika diplomatik lebih lembut, substansi kebijakan terhadap Tiongkok masih banyak yang dipertahankan. Teknologi, ladang konflik abad digital. Salah satu titik panas dalam hubungan ini adalah sektor teknologi. Ketika Tiongkok melalui perusahaan seperti Huawei dan ZTE memimpin pengembangan teknologi jaringan 5G, Amerika Serikat segera menganggap hal tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Amerika Serikat melarang perusahaan-perusahaan dalam negerinya untuk menjual chip semikonduktor dan teknologi vital lainnya kepada Huawei. Negara-negara sekutu seperti Inggris dan Australia juga ikut ditekan untuk tidak menggunakan teknologi asal Tiongkok. Tiongkok menanggapi hal ini dengan mempercepat program Made in China 2025, sebuah kebijakan strategis untuk mencapai kemandirian dalam bidang teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan, kendaraan listrik, dan komputasi kuantum, pertempuran narasi dan informasi. Perang tak kasat mata ini juga berlangsung di ruang digital. Amerika Serikat dan Tiongkok saling menuduh menyebarkan disinformasi, propaganda terselubung, serta memanipulasi opini publik global melalui media sosial dan kanal berita internasional. Amerika Serikat menyoroti isu pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, pemberangusan demokrasi di Hong Kong, serta sistem sensor internet di Tiongkok. Sementara itu, Tiongkok membalas dengan menunjukkan berbagai krisis dalam negeri Amerika Serikat, seperti ketimpangan rasial, kekerasan senjata, dan penanganan pandemi yang dianggap gagal. Perang informasi ini mencerminkan perebutan narasi antara dua model ideologi yang bertolak belakang, liberalisme demokratis ala Amerika Serikat melawan otoritarianisme dengan sentuhan kapitalisme negara ala Tiongkok. Persaingan pengaruh dan aliansi global. Amerika Serikat berusaha memperkuat pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik dengan menggandeng sekutu-sekutu lamanya seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Australia. Kemitraan strategis seperti Quad, Quadrilateral Security Dialogue,
dan AUKUS dibentuk sebagai respon langsung terhadap kebangkitan Tiongkok. Di sisi lain, Tiongkok mempererat hubungan dengan negara-negara Asia Tengah, Timur Tengah, dan Afrika. Di benua Afrika misalnya, Tiongkok telah membiayai pembangunan jalan, pelabuhan, dan stadion, serta memberikan pinjaman besar kepada negara-negara berkembang. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Tiongkok dan Amerika Serikat sama-sama bersaing memberikan pengaruh melalui investasi, bantuan kemanusiaan, dan kerjasama pendidikan. Bayangan konflik militer. Meski belum pecah menjadi konflik bersenjata terbuka, ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin nyata. Laut Tiongkok Selatan menjadi titik sengketa utama, di mana Tiongkok membangun pulau buatan dan memasang instalasi militer. Sementara Amerika Serikat melakukan patroli kebebasan navigasi dengan kapal perang. Lebih dari satu kali terjadi insiden nyaris tabrakan antara kapal angkatan laut kedua negara, serta konfrontasi udara antara jet tempur dan pesawat pengintai. Potensi konflik yang lebih besar sangat mungkin terjadi jika salah satu pihak melakukan kesalahan kalkulasi. Sementara itu, isu Taiwan menjadi pemicu utama ketegangan. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayahnya, sedangkan Amerika Serikat terus menyuplai persenjataan kepada pemerintah di Taipei. Dampak terhadap ekonomi dunia. Ketegangan antara dua ekonomi terbesar di dunia ini memberikan dampak langsung kepada perekonomian global. Krisis semikonduktor, lonjakan harga komoditas, serta inflasi di berbagai negara menjadi bukti betapa sensitifnya pasar global terhadap hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Banyak perusahaan multinasional kini mulai memindahkan sebagian operasi mereka ke negara ketiga seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia untuk menghindari risiko politik dari kedua raksasa tersebut. Tatanan ekonomi dunia yang dulu sangat terglobalisasi, kini mulai bergerak menuju deglobalisasi dengan munculnya blok-blok ekonomi baru yang dipengaruhi oleh kutub Amerika Serikat atau Tiongkok. Upaya diplomasi dan harapan perdamaian. Meski ketegangan terus meningkat, masih ada ruang diplomasi yang terbuka. Dialog tingkat tinggi antara pejabat Amerika Serikat dan Tiongkok tetap dilakukan. Pertemuan di forum-forum global seperti G20 dan PBB menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk menyuarakan posisi mereka. Namun, perbedaan mendasar dalam nilai dan sistem pemerintahan membuat upaya rekonsiliasi berjalan sangat lambat. Amerika Serikat ingin mempertahankan tatanan liberal internasional yang telah dibangunnya sejak Perang Dunia Kedua, sementara Tiongkok ingin tatanan global yang lebih multipolar, di mana tidak ada satu negara pun yang mendominasi. Dunia dalam persimpangan. Perang tak terlihat antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak sekadar soal ekonomi atau teknologi, tetapi merupakan benturan visi dunia. Di satu sisi, Amerika Serikat berusaha mempertahankan posisi dominannya. Di sisi lain, Tiongkok berupaya mendefinisikan ulang struktur kekuasaan global. Meskipun belum terjadi bentrokan fisik, dampak konflik senyap ini sudah dirasakan oleh seluruh dunia. Dari ketidakpastian ekonomi, gangguan teknologi, hingga polarisasi politik global. Dalam dekade-dekade mendatang, keseimbangan antara dua negara ini akan menjadi penentu apakah dunia melangkah menuju perdamaian multipolar atau terjebak dalam konflik berlarut-larut. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe